Halo Mel, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan makin sukses ya. Mel, saat ini aku sedang menjelaskan kembali ke semua nasabahku mengenai polis mereka. Terutama di saat COVID-19 ini ya. Banyak yang bertanya-tanya karena mereka kadang udah lupa gitu loh isi polisnya seperti apa. Jadi aku kirimin satu-satu penjelasan isi polisnya seperti apa dan bagaimana advice yang terbaik yang mereka perlu miliki terutama di tengah masa pandemi seperti saat ini. Seperti kita ketahui, ketika seseorang mulai bekerja, tentu saja dia menghasilkan income. Income atau penghasilan yang dia terima, sebagian dia pakai untuk menghidupi biaya hidup dia saat ini, sebagian lagi untuk masa tua dia nanti. Dan oleh karena itu, dia mulai mengelola keuangannya sedemikian sehingga dia mampu untuk membeli aset, rumah, apartemen, dia punya tabungan, punya deposito, beli emas, dan lain sebagainya. Semua daripada kita tentu saja menginginkan kehidupan seperti yang kita dambakan, tidak ada masalah. Namun dalam kehidupan ini tetap saja ada yang namanya resiko. Resiko itu hanya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, resiko sakit, sakit kronis, ataupun bahkan sampai dengan meninggal. Nah, ketika terjadi risiko ini, apa yang terjadi dengan aset ataupun income yang kita miliki? Income yang kita miliki itu bisa langsung berhenti, langsung hilang ketika terjadi risiko sakit itu. Kenapa? Karena kesehatan kita nggak mampu lagi untuk membuat kita bekerja dengan normal. Sehingga kita butuh waktu ya untuk pemulihan. Nah, butuh waktu untuk pemulihan ini kadang-kadang memakan waktu cukup lama ya. Sehingga banyak orang yang akhirnya berhenti bekerja. Nah, masalahnya adalah ketika dia berhenti bekerja, dari mana income-nya dia? Bagaimana dengan biaya-biaya hidup yang harus tetap dia bayar? Cicilan rumah, cicilan mobil, biaya untuk makan, biaya minum, biaya sekolah anak, kiriman ke orang tua. Ini siapa yang mau bayarin? Mau nggak mau akhirnya dia harus mencairkan deposito, menguras tabungan atau bahkan dia harus menjual aset yang tadinya dia beli untuk di masa tua. Inilah yang menyebabkan seperti cerita saya, nanti bola saljunya itu akan turun ke bawah. Jadi lifestyle-nya dia yang sudah naik di atas akhirnya turun ke bawah bahkan sampai ke minus. Seperti ini ya gambarnya ya. Jadi ketika seseorang mulai bekerja ya dia lifestyle-nya naik ya pelan-pelan ya. Dari berjuang, berkecukupan ya sampai di berkelebihan bahkan sampai dengan mewah. Ketika resiko itu terjadi, dia bisa terjadi di tahap mana saja ya di kehidupan kita. Misalnya dia terjadi ketika seseorang di tahap berkelebihan. Nah, dia langsung kena yang namanya sakit ya, misalnya cancer, ataupun dia kena stroke atau sakit jantung, dia nggak bisa lagi mampu bekerja normal. Langsung berhenti income-nya kalau dia nggak punya source lain, sumber lain yang menggantikan income dia, otomatis ya lifestyle-nya dia, bola saljunya akan menggelinding turun ke bawah kalau nggak ada yang nahan ya. Sehingga dia jatuh ke titik nol, akan bahkan banyak yang menjadi miskin atau minus seperti itu. Tentu saja ini kita nggak inginkan terjadi. Oleh karena itu kita perlu banget yang namanya merencanakan keuangan dengan baik, terutama ketika risiko itu terjadi, kita udah punya yang namanya proteksi. Mengapa proteksi ini penting banget ya? Karena ketika seseorang bekerja, man works, dia yang bekerja dengan kekuatannya dia ya untuk menopang semua biaya-biaya, biaya listrik, air, telepon, biaya makan, cicilan mobil, cicilan rumah, transfer ke orang tua, ya kan biaya liburan, itu semua dia topang dengan kesehatan dia sebenarnya. Sehingga ketika kesehatannya dia yang bermasalah, ya tangannya akan terkulai ke bawah, dia nggak mampu lagi. Nah, ketika itu semua yang di atas itu akan jatuh ke bawah ya, kayak bola salju itu langsung menggelinding ke bawah turun. Oleh karena itu penting banget ya, seseorang itu punya yang namanya segitiga pengaman money works. Jadi ketika dia nggak mampu lagi sebagai manusia man works, money-nya yang bekerja, uangnya yang bekerja untuk menopang semua biaya-biaya itu. Penting banget ya hal ini ya. Ketika konsep ini kita mengerti dengan baik, tentu saja kita
tidak pernah akan ragu untuk memiliki santunan yang cukup besar sesuai dengan lifestyle kita. Nah, kalau kita gambarkan ya, secara ringkas isi daripada segitiga pengaman proteksi itu atau polis asuransi itu sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama, asuransi kesehatan di layer paling bawah, ini yang wajib banget semua orang punya ya. Kemudian yang kedua, santunan sakit kritis, dan yang ketiga UP jiwa untuk diwariskan. Nah, asuransi kesehatan itu yang paling baik adalah sesuai dengan tagihan ya, karena kenapa? Biar rumah sakit makin lama makin mahal, kita nggak pernah tahu obat seperti apa yang masuk ke tubuh kita, sehingga kalau ada limitasinya kita nanti jadinya nombok banyak seperti itu. Ya, dia melindungi cash flow-nya kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut ya kalau misalnya terjadi, aduh kalau misalnya saya sakit gimana nih ya keluarga saya, seperti itu. Kita udah punya kartu saktinya. Kartu sakti untuk asuransi kesehatan di Prudential tuh ada 2. Satu namanya PPH Black Card, ini unit link. Satu lagi yang tradisional namanya PSS. Nah, ketika seseorang udah punya ini, yang naik lagi dia ke level kedua ya, santunan sakit kritis, benar-benar uang untuk mengganti income-nya dia ketika terjadi risiko sakit kritis. Misalnya tiba-tiba dia kena stroke, atau misalnya dia terdiagnosa cancer, ataupun misalnya dia gagal ginjal, meningitis ya. Nah, kalau seandainya terjadi risiko itu, ya seperti yang saya cerita tadi, dia nggak mampu bekerja normal, otomatis semuanya berhenti ya, sehingga harus ada yang menggantikan income dia untuk membiayai kehidupan dia selanjutnya. Nah, kalau dia punya santunan sakit kritis, santunan ini cair, bisa dia pakai untuk membiayai kehidupan dia. Paling tidak ketika dia dalam masa pemulihan, dia nggak perlu khawatir lagi. Ataupun misalnya seorang kepala keluarga ya, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan atau dia kena sakit kritis, otomatis keluarganya sangat-sangat goncang ya, apalagi kalau istrinya nggak kerja. Dari mana mereka membiayai kehidupan anak-anak, makan anak-anak, sekolah dan sebagainya. Kalau mereka punya yang namanya santunan sakit kritis ataupun UP jiwa langsung cair, ini akan menopang keluarga tersebut sehingga mereka tidak perlu menjual harta yang sudah dimiliki. Nah, step ketiga ketika layer 1, layer 2 ini udah punya, kita ngomongin mengenai masalah apa yang kita punya sekarang ini, aset kita distribusikan dengan baik kepada keluarga ya, kepada anak, pasangan ataupun orang tua. Nah, kita ngomongin itu dalam bentuk warisan. Nah, ini contoh ya untuk asuransi kesehatan. Kenapa penting banget seseorang punya yang sesuai dengan tagihan. Ini seorang ibu ya, gak pernah ada yang tahu ya bahwa di 2020 ini shock banget, ada satu virus namanya COVID-19 yang efeknya luar biasa ya. Seorang ibu kena COVID, kemudian dia dirawat di rumah sakit Premier Bintaro, itu habis 133 juta dan dia belum sembuh ya, karena ventilator terbatas dia harus dipindahin rumah sakitnya. Pindahinlah dia ke rumah sakit Bogor Senior, dan tahu nggak habisnya berapa? 938 juta. Jadi total dia di 2 rumah sakit itu 1 miliar 72 juta. Luar biasa ya. Nah, dia dirawat berapa lama? 41 hari. Tidak ada seorang pun yang ingin sakit tentu saja ya. Tapi kalau kita nggak punya yang namanya asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan, di mana mau ngambil 1 miliar ini di tengah masa seperti ini? Tidak banyak orang yang punya dana tabungan ataupun dana cash yang liquid 1 miliar loh. Kalau mau jual harta butuh waktu kan, sementara ibu ini lagi bertarung dengan nyawa. Jadi penting banget punya, terutama di masa sekarang ini ataupun di tahun-tahun ke depan, mengenai kartu ini ya, karena kan kita juga nggak tahu nih efektivitas si vaksin ini ya, ada yang bilang di bawah 50% lah ya dan sebagainya, kita nggak tahu kan efektivitasnya. Jadi COVID sih menurut saya masih akan berlanjut ya untuk efeknya, bahkan mungkin worse ya di tahun-tahun ke depan. Jadi penting banget sih punya ini gitu. Nah, ini isi polisnya Melda ya. Polis ini dimulai di tahun 2003, 28 Juli 2003, dan sudah tidak mulai membayar premi 5 tahun lalu ya Mel, di Agustus 2015. Apa aja isi polisnya? Isinya itu ada santunan Prumed Mel. Jadi kalau seseorang dirawat di rumah sakit,
dia mesti minimum 2 kali 24 jam, itu diganti 400.000 per hari. Jadi kalau 5 hari diganti total all in itu 5 kali 400.000, 2 juta, udah selesai gitu loh. Nggak mau bayar berapapun yang dikeluarkan, ya udah diganti 2 juta aja gitu. Nah, yang kedua adalah krisis cover. Jadi kalau terdiagnosa sakit kritis, satu dari 65 kondisi kritis, catatannya ada di polis Melda ya, apa aja itu cair 100 juta. Ya, kemudian ada UP jiwa, besarnya itu adalah 150 juta. Nah, tapi kalau udah cair nih si santunan sakit kritisnya tadi 100, berarti yang cair belakangan itu tinggal 50 juta saja. Nah, ini suggestion kami sebagai advisor ya untuk Melda ya. Kalau untuk santunan sakit kritis, berapa sih sebenarnya uang pertanggungan ideal? Idealnya itu adalah seseorang punya jeda ya, maksudnya dia punya kelonggaran lah selama 5 sampai dengan 10 tahun. Kalau seandainya dia kena sakit kritis sehingga dia tetap mampu ya untuk dapat membayar biaya-biaya hidupnya dia. Kalau misalnya dia punya biaya hidup 1 bulan itu 20 juta, ya kalau kita untuk 10 tahun ya, berarti kan 20 juta dikali 12 bulan dikali dengan 10 tahun itu 2,4 miliar. Idealnya dia punyanya ya. Nah, saat ini Melda baru punya sebesar 100 juta, Mel. Jadi kamu sebenarnya masih kurang 2,3 miliar ya, karena idealnya kan 2,4 miliar. Melda punyanya 100, masih kurang 2,3 miliar, Mel. Kenapa ini penting banget, terutama kita perempuan, karena kita ini rentan sekali ya. 1 dibanding 3 wanita itu rentan banget kena yang namanya cancer. Nah Mel, Prudential punya produk terbaru, ini produk bagus banget ya. Kenapa bagus banget? Karena kamu gak akan ada ruginya gitu loh. Kenapa gak ada ruginya? Karena duit kamu ini akan balik semuanya ke kamu tanpa potongan, bahkan nilai investasinya ada jika kamu titip dana di Prudential ya. Jadi setor 5 tahun saja, 5 kali ya, sekali setahun. Nah, akan di cover seumur hidup loh Mel. Ya, di cover sampai dengan usia 88. Kalau di usia 88 yang masih hidup ya akan cair santunannya itu. Dalam masa dari saat ini sampai dengan 88, usia 88, kalau terjadi risiko sakit kritis, misalnya terdiagnosa kanker atau gagal ginjal atau jantung atau stroke atau yang lain-lain lagi, langsung cair tuh uang pertanggungan. Ya, misalnya dalam hal ini Melda bayar premi 19,6 juta per tahun. Bayar 5 tahun aja Mel. Jadi totalnya 19,6 dikali 5 itu 98 juta. Kalau terjadi resiko sakit kritis ataupun meninggal itu langsung cair tuh Mel, 300 juta gitu. Kalau meninggal kecelakaan santunannya malah 3 kali lipat, jadi 900 juta. Nah, tapi kalau misalnya umur panjang di usia ke-88 cair juga tuh 300 jutanya. Tapi kalau misalnya Melda nih nanti 20 tahun kemudian mau butuh nih dananya ya, semua danamu boleh kamu tarik kembali tanpa potongan ya, benar-benar nggak ada ruginya, nggak kayak unit link naik turun harganya ya. Kalau ini enggak, bahkan ketika kamu tariknya itu di atas tahun ke-20 ada hasil investasinya Mel, dan semuanya itu pasti dibayarin karena ada tercantum di dalam polis ya. Nah kalau misalnya Melda mau santunannya itu 500 juta, mau genapin 500 juta, kamu cukup bayar untuk 5 tahun itu per tahunnya 32,7 juta Mel. Jadi total yang kamu store 163 juta untuk perlindungan 500 juta. 163 juta ini bisa kamu tarik kembali semuanya di tahun ke-20. Tapi kalau kamu mau antepin aja ya udah, sepanjang umur sampai usia 88 pasti bahkan lebih 500 juta udah jadi milikmu dan keluargamu. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih ringan lagi ya boleh bayar 10 tahun Mel. Jadi kalau 10 tahun itu untuk UP 500 juta itu bayar preminya, titip dananya 23 juta ya. Berarti nanti kamu tarik danamu itu di tahun ke-20 230 juta. Atau bahkan lebih ya kalau kamu tariknya jangan di tahun ke-20 tapi tahun 21, tahun ke-22 dan sebagainya. Ini contohnya aja ya. Kalau kamu taruh danamu 98 juta di usia 65 ada 115 juta. Kalau kamu taruh danamu 163 juta ya untuk UP 500 juta, nanti di usia 65 danamu sudah berkembang menjadi 192 juta. Ini banyak yang ambil Mel. Kenapa? Produk ini belum tentu akan ada limitasinya, ada kuotanya. Dan
kabarnya akhir tahun ataupun awal tahun produk ini akan sudah memenuhi kuota, jadi tidak akan dilanjutkan lagi ya untuk polis baru. Tapi untuk polis lama tetap ada. Makanya aku sih menyarankan kamu segera ambil ini Mel, PCB 88 ya. Kalau misalnya kamu cuma mau tambah UP jiwa, boleh aja ya. Kalau kamu mau tambah UP jiwa ideal berapa sih ya? Kalau misalnya 20 juta per bulan untuk biaya hidup, tinggal dibagikan aja dengan bunga deposito per tahun ya. Jadi kalau 20 juta per bulan biaya hidup dikali 12 kan 240, dibagi 6% tuh 4 miliar Mel. Saat ini kamu punya 150 juta UP jiwa, berarti masih kurang banget ya. Masih kurang 3,85 miliar. Nah itu kalau misalnya mau ambil yang UP jiwa. Kalau misalnya kamu tertarik untuk ambil yang kartu kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada dua ya. Mel, satu produk unit link, yang kedua produknya tradisional PSS. Bedanya apa? Kalau produk unit link PPH Plus itu preminya sedikit lebih tinggi ya daripada tradisional, tapi dia flat terus preminya, nggak naik-naik. Kalau PSS ya preminya jauh lebih murah saat kamu masuk saat ini, tapi tiap tahun dia naik. Kenaikannya itu sekitar 5-6% Mel. Nah ini contoh ya, kalau kamu mau cuma cover di Indonesia, boleh pilih kamu mau yang di 2 bed in 1 room ya, 2 tempat tidur atau 1 tempat tidur plus kamar mandi dalam. Aku sih saranin kamu ambil yang 1 bed in 1 room plus kamar mandi dalam. Kenapa? Saat ini kita dampingin dalam satu kamar dengan orang lain kan ngeri banget ya, apalagi kalau dia lagi sekarat gitu. Sementara kan kita di rumah sakit kan pengennya cepat ya pemulihan, siapa sih yang betah lama-lama? Kebayang nggak di samping kita ada orang mengerang-ngerang terus, itu kan gak enak banget ya. Selisihnya juga nggak jauh kok Mel ya. Kalau kamu usia kamu ini bronze B maksud saya, salah ketik nih di sini. Itu kamu 8,7 juta aja Mel per tahun ya. Kalau misalnya kamu mau ambil yang bisa cover di Jepang segala boleh. Berarti kamu ambilnya nanti Gold B. Ya kamu info aku aja, nanti aku kasih tahu preminya berapa. Seperti ini ya Mel. Jadi sesuai tagihan semuanya dibayarin ya. Tinggal kamu pilih nih, kamu mau di kamar yang 2 bed in 1 room atau 1 bed. Terus kamu mau wilayahnya mana? Apa mau seluruh Asia termasuk Jepang, Hong Kong? Atau kamu cuma mau wilayah Indonesia? Atau kamu mau wilayah Asia kecuali Hong Kong, Cina, Jepang? Ya. Hong Kong, Jepang ya. Singapura gitu. Kalau mau yang Hong Kong, Jepang, Singapura termasuk, kamu ambil yang Gold B ya. Ini fasilitasnya Mel ya. Nah menurut aku sih lengkap banget ya kalau punya Prudential, terutama sih yang perawatan kanker ya. Itu paling bagus sih kalau ada imunoterapi ya. Dibayarin semua loh Mel sesuai dengan tagihan. Pengalaman dengan ibuku ya, dia kan juga kena cancer tuh. Karena dia tidak punya yang namanya kartu dibayar sesuai dengan tagihan, akhirnya pakai BPJS. Waduh, suffer banget Mel kalau pakai BPJS ya. Belum lagi ngurusnya, ngantri-ngantrinya, apalagi zaman COVID kayak begini. Mana ada tuh yang namanya terapi imunoterapi ya, adanya juga kemoterapi, itu pun obatnya sangat-sangat generik dan membuat efeknya luar biasa ke ibuku ya. Makanya aku benar-benar kapok deh kalau misalnya kayak gini. Aku selalu saranin orang, lu mesti punya deh pengalaman dengan ibuku sendiri, dia sangat-sangat suffer, kasihan loh. Tapi mau bagaimana lagi gitu. Penyesalan selalu datang di akhir. Makanya aku kasih tahu yang lain, sebelum mengalami kayak ibuku, ambillah kartu asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Nah ini nih, kalau misalnya kan banyak orang bilang udah di cover nih dari kantor. Seperti yang aku bilang ya, kita di cover dari kantor itu karena melekat dengan kesehatan kita gitu. Selama kita masih sehat, masih oke dipandang untuk perusahaan untuk bekerja, ya kita dibayarin. Masalahnya ketika kita sakit, ada jaminan nggak bahwa kita akan dipekerjakan terus? Ya enggak kan. Ketika kita nggak kerja di situ lagi karena sakit ya misalnya, ada nggak perusahaan asuransi yang mau terima kita lagi? Ya nggak ada gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin kita cuma pakai BPJS, which is ya itu suffer banget seperti yang dialami oleh mamaku tadi gitu loh ya. Oleh karena itu penting banget lah, ini contohnya ya, seorang direktur dia pikir dia diganti nih all in gitu oleh kantornya. Dia pasang 3 ring habis 478 juta, diganti oleh asuransi kantor itu hanya sebesar separohnya aja ya. Dia sendiri harus nombok 288 juta. Kebayang nggak kalau kita nggak punya asuransi sesuai dengan tagihan? Ya, dari mana mau narik dana? 288 juta tuh gede loh.
Ya, tidak selalu orang punya cash besar itu. Nah, gitu Mel. Jadi aku saranin sih kamu ambil ya, terutama saat ini kan di Melda kamu ada nilai tunai itu kalau nggak salah sekitar 80-an juta ya, 85, 87 juta. Mending dana itu daripada dia kepotong terus biaya asuransi, kamu amankan aja Mel. Ya, saran aku kamu buka PCB 88. Kamu buka PCB 88, kamu cicil 5 tahun aja gitu loh. Sehingga danamu yang ada sekarang itu kamu dapat manfaat maksimal. Kalau seandainya pun kamu sehat-sehat aja 20 tahun kemudian danamu ini kan bisa balik lagi sama kamu. Ya. Kenapa kita nggak boleh menunda? Ini seorang ibu ditawarin produk asuransi kesehatan dari Prudential, dia nunda gitu. Ternyata ada hasil swab test menyatakan dia positif. Sehingga dia nggak bisa lagi punya asuransi Prudential. Dia harus nunggu 3-6 bulan. Itu pun harus ada bukti yang menyatakan bahwa paru-parunya dia udah bersih. Sementara kita tahu ya, kalau seseorang udah kena yang namanya COVID, paru-parunya itu ada bercak ya atau jaringan parut, sehingga belum tentu loh dia bisa masuk asuransi. Mau asuransi kesehatan kek, sakit kritis kek, asuransi jiwa bisa ditolak semua loh kalau paru-paru seseorang sudah bermasalah. Jadi mumpung kamu sehat, duitnya juga ada kan, kamu tinggal mengatur sedemikian hanya pindahin dari kantong kiri ke kantong kanan, tapi kamu dapat manfaat yang maksimal Mel.